Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA. Selamat datang di petualangan tanpa batas. Apa kabar guys? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat. Minggu lalu, kita telah belajar tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi. Mulai dari organ pada sistem reproduksi pria, sampai kita juga telah mempelajari tentang organ pada sistem reproduksi wanita. Nah, hari ini Ustadz Afif akan menjelaskan tentang salah satu proses yang terjadi di dalam organ sistem reproduksi wanita. Lalu kenapa para laki-laki atau kalian semua yang laki-laki yang ada di rumah juga harus mempelajari ini? Yang pertama, sangat mungkin nanti ketika kalian dewasa, kalian akan menikah dengan seorang perempuan. Kemudian yang kedua, sangat mungkin juga ketika kalian sudah menikah, kalian akan punya anak perempuan. Maka, memahami sistem reproduksi wanita ini sama pentingnya dengan memahami sistem reproduksi pada pria. Karena ini berhubungan dengan sistem yang bekerja di dalam tubuh kita. Oke? Sebelum kita belajar lebih rinci tentang siklus menstruasi, kalian perlu mengetahui beberapa hormon yang berperan di dalam siklus menstruasi. Perhatikan, ada 4 jenis hormon yang berperan di dalam siklus menstruasi. Yang pertama, hormon ini kita sebut sebagai FSH. Oke, FSH atau singkatan dari Follicle Stimulating Hormone. Hormon yang kedua kita sebut sebagai hormon estrogen. Oke. Kemudian hormon yang ketiga kita sebut sebagai hormon LH atau luteinizing hormone. Perhatikan. Dan yang terakhir kita sebut sebagai hormon progesteron. Oke? Hormon yang pertama yaitu FSH atau Follicle Stimulating Hormone adalah hormon yang bertugas untuk memberikan stimulus atau merangsang folikel yang ada pada ovarium, untuk membentuk ovum. Jadi fungsi dari FSH adalah merangsang ovarium untuk mulai memproduksi ovum. Nah, tempat di mana ovum dibentuk di dalam ovarium kemudian disebut sebagai folikel. Hormon yang kedua yaitu estrogen. Estrogen memiliki fungsi yang cukup banyak di dalam sistem reproduksi wanita. Salah satu fungsi yang paling utama adalah dalam proses perkembangan pada sistem reproduksi wanita. Mulai dari tumbuhnya kelamin sekunder, kemudian pertumbuhan pada organ-organ reproduksi wanita, ini semuanya juga dipengaruhi oleh hormon estrogen. Tetapi selain itu, hormon estrogen ini pada siklus menstruasi berfungsi sebagai hormon yang merangsang pembentukan ovum. Jadi dia membantu FSH dalam pembentukan ovum di dalam ovarium. Selanjutnya, hormon yang ketiga kita sebut sebagai LH. LH berfungsi ketika ovum telah berhasil dibuat atau telah diproduksi oleh ovarium. Ketika ovum sudah selesai diproduksi, maka dia siap dibuahi. Tetapi sebelum itu, dia harus dilepas dulu oleh ovarium untuk menuju ke tuba falopi. Nah, fungsi dari LH adalah merangsang ovarium untuk melepas ovum. Ustadz ulangi. Fungsi dari LH adalah merangsang ovarium untuk melepas ovum atau kita sebut dengan proses
ovulasi. Nah, untuk hormon yang terakhir, yaitu hormon progesteron, ini adalah salah satu hormon yang berperan ketika wanita akan memasuki masa kehamilan. Bagaimana maksudnya? Hormon progesteron ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Untuk apa dinding rahim ditebalkan? Dinding rahim ini ditebalkan sebagai tempat jika nanti kemudian sel telur dibuahi oleh sel sperma yang kemudian berubah menjadi zigot. Zigot ini akan menemukan tempat menempel. Di mana zigot menempel? Tentunya di dinding rahim atau dinding endometrium. Nah, untuk kalian agar lebih mudah memahami, perhatikan penjelasan berikut ini. Terdapat 3 fase di dalam siklus menstruasi. Fase yang pertama, yaitu pada hari ke-1 sampai hari ke-5, kita sebut sebagai fase peluruhan. Pada fase ini, folikel pada ovarium mulai terbentuk. Selain itu, hormon yang bekerja dalam siklus menstruasi tidak mengalami penambahan atau penurunan jumlah. Pada fase ini, dinding endometrium mengalami peluruhan, kemudian keluar dari tubuh sebagai darah yang kita sebut sebagai darah menstruasi. Bagaimana? Kalian sudah paham? Kita lanjutkan. Untuk fase yang kedua, terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14, kita sebut sebagai fase folikular. Pada fase ini, folikel yang ada di dalam ovarium berkembang semakin besar. Kemudian, ovum juga mengalami pematangan. Pada fase folikular ini, hormon yang berperan juga mengalami kenaikan signifikan, mulai dari FSH, LH, dan juga estrogen, serta progesteron juga mulai naik di akhir fase folikular. Perhatikan gambar. Sedangkan pada dinding endometrium, setelah mengalami peluruhan pada fase sebelumnya, pada fase folikular, dinding endometrium kemudian kembali menebal. Bagaimana? Kalian sudah memahami tentang fase folikular? Fase yang terakhir disebut sebagai fase luteal. Fase ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Fase ini merupakan fase yang bertujuan untuk mempersiapkan terjadinya pembuahan. Fase ini diawali dengan lepasnya ovum dari folikel ovarium. Selanjutnya, folikel yang telah melepaskan ovum kemudian berubah menjadi korpus luteum. Jika terjadi kehamilan, maka korpus luteum akan bertahan sampai terjadi kelahiran. Tetapi, jika ovum tidak dibuahi, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans. Jika kita perhatikan, pada fase ini, terjadi penurunan aktivitas hormon pada hormon FSH, LH, dan juga estrogen. Tetapi, terjadi peningkatan hormon pada hormon progesteron. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, pada bagian akhir dari fase luteal, hormon progesteron juga akan mengalami penurunan jumlah. Pada fase ini, dinding endometrium akan mengalami penebalan untuk mempersiapkan terjadinya pembuahan. Jika kemudian pembuahan terjadi, maka dinding endometrium akan mempertahankan ketebalannya selama 9 bulan sampai bayi kemudian lahir. Akan tetapi, jika tidak terjadi pembuahan, maka di akhir fase luteal, dinding endometrium akan kembali mengalami peluruhan untuk kemudian masuk kembali ke fase 1, yaitu fase peluruhan atau fase menstruasi. Seluruh fase ini kemudian kita sebut sebagai siklus menstruasi. Fase-fase ini akan berulang setiap bulan sampai ovum mengalami pembuahan atau diakhiri dengan terjadinya kehamilan. Bagaimana kawan-kawan?
kalian sudah memahami tentang siklus menstruasi ini? Bagaimana guys? Kalian sudah memahami tentang siklus menstruasi? Kalian juga sudah memahami tentang hormon yang bekerja di dalam siklus menstruasi. Apa saja tadi? Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu hormon estrogen. Yang kedua yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Yang ketiga yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Dan yang terakhir yaitu hormon progesteron. Oke, kalian sudah memahami fungsi dari keempat hormon ini juga. Dan juga kalian sudah memahami apa yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita selama dia mengalami siklus menstruasi. Ingat, kalian bisa melihat video ini beberapa kali untuk memahami tentang materi ini. Dan jika kalian masih memiliki pertanyaan atau kalian merasa bingung dengan materi ini, silahkan bisa menanyakan kepada Ustadz Afif melalui Google Classroom kalian. Oke? Oke guys, tugas dari materi ini akan Ustadz upload melalui Google Classroom. So, stay tune on your Google Classroom. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.